warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu untuk kita semua dan terkhususkan untuk Ibu dosen pengampu matematika diskrit, yaitu Ibu Novi. Sebelum masuk ke video pembelajaran matematika, perkenalkan, nama saya Ahdi Agni dari kelas PTIK 3B, dan tugas ini yaitu bertujuan untuk melengkapi proyek kelas pengulangan dari semester 1, yaitu mata kuliah matematika diskrit. Oke, sebelum masuk ke video, yaitu video ini temanya yaitu adalah mengenai pembelajaran matematik, dan video ini mungkin akan berbeda dari pembahasan yang lain. Oke, simak selengkapnya di slide presentasi saya. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai materi yang ada di dalam video ini. Oke, cekidot. Oke ya, di sini teman-teman, yaitu tema dari materi pembelajaran kali ini yaitu unik, matematika tapi tanpa perhitung-hitungan. Karena di sini yaitu temanya yaitu adalah algoritma dan prolog matematika. Apa sih algoritma dan prolog ilmu matematika atau matematika? Kita simak di slide berikutnya. Dan sebelum itu, presentasi ini disusun oleh dan dipresentasikan oleh saya sendiri dari kelas pengulangan. Oke, kita masuk langsung saja ke slide kedua. Oke, di sini yaitu ada salah satu slogan, yaitu selamat datang di kelas perhitungan tanpa menghitung. Simak videonya dengan seksama. Oke, langsung kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai bagian-bagian yang dibahas. Meliputi yaitu bagian yang akan dibahas dalam video ini antara lain yaitu 1. Latar belakang ilmu matematika dari berbagai sudut pandang, dan kedua yaitu ada penggunaan dan manfaat ilmu matematika, dan ketiga adalah rumus paling dasar dari ilmu matematika, keempat ada cabang-cabang dari ilmu matematika, dan kelima yaitu paling terakhir adalah kesimpulan dan masukan. Oke, di sini yaitu ada 4 materi sebenarnya, yaitu meliputi 4 hal tersebut, dan kelima adalah kesimpulan doang. Oke, kita langsung saja masuk ke poin ke-1, yaitu latar belakang ilmu matematika dari berbagai sudut pandang. Kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, di sini chapter 1 yaitu matematika menurut para ahli. Oke, menurut James and James, pada tahun 1976, matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Dan di sini ada beberapa pendapat dari para ahli, bisa kalian baca. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan membacakan satu lagi, yaitu menurut dari Klein yang paling bawah ini pada tahun 1973. Matematika itu bukan ilmu pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan ekonomi, sosial, dan alam. Oke, jadi matematika menurut dari pandangan para ahli tersendiri itu
memiliki beberapa indikasi, yaitu untuk memecahkan permasalahan ekonomi, ada yang untuk analisis data juga, dan sebenarnya nanti ilmu matematika akan dicabang lebih banyak, yaitu nanti salah satunya ada di pembahasan video kali ini. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu dari sejarah ilmu matematika atau history. Di sini ada salah satu history yang saya ambil dari referensi dari internet, tapi lisensinya terpercaya lah. Di sini matematika menurut sejarah yaitu cabang pengkajian yang dikenal sebagai sejarah matematika adalah penyelidikan terhadap asal mula penemuan di dalam matematika dan sedikit perluasannya. Penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika pada masa silam. Sebelum zaman modern dan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia, contoh-contoh tertulis dari pengembangan matematika telah mengalami kemilauannya di beberapa tempat. Tulisan matematika terkuno yang telah ditemukan adalah Plimpton 322 Matematika Babilonia sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Lalu ada lembar matematika Rin, matematika Mesir sekitar 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, dan lembaran matematika Moskwa, matematika Mesir sekitar 1890 sebelum Masehi. Semua tulisan itu membahas teorema yang umum dikenal sebagai teorema Pythagoras, yang tampaknya menjadi pengembangan matematika tertua dan paling tersebar luas setelah aritmetika dan geometri. Jadi sebelum masa zaman modern itu bisa dibilang prasejarah. Pada 2000 sebelum Masehi, yaitu di sini kita bisa melihat bahwasanya pengembangan ilmu matematika sudah terdapat di berbagai ukiran-ukiran, seperti contohnya tadi dari Mesir dan Moskwa. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin ini sudah cukup paham karena sudah saya ringkas sesederhana mungkin, bisa didalami oleh teman-teman untuk memahami sejarah selanjutnya. Oke, terima kasih. Langsung ke chapter kedua, yaitu di sini ada tujuan dan manfaat ilmu matematika. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai tujuan pembelajaran matematika, yakni ada beberapa hal, yaitu A. Memahami konsep matematika, mendeskripsikan bagaimana keterkaitan antar konsep matematika dan penerapan konsep atau logaritma secara efisien, luwes, akurat, dan tepat dalam memecahkan masalah. Sebenarnya tujuan matematika yaitu sebenarnya untuk kecerdasan sih ya, karena ya semuanya hitung-hitungan gitu. Tapi dalam materi ini saya hindari dari perhitungan karena ini adalah algoritma dan awal prolog dari ilmu matematika. Oke, di sini untuk manfaat sendiri, yaitu matematika banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan merupakan mata pelajaran yang mengajarkan kita, di antaranya yaitu melatih disiplin, kesabaran, membuka pintu gerbang ke hampir semua bidang sains dan teknik, membantu dalam memahami pendapatan dan pengeluaran. Jadi manfaat ilmu matematika sebenarnya cukup banyak, dan bukan cukup banyak lagi, sangat banyak dalam kehidupan keseharian kita, yaitu semua hal yang terkait tentang ekonomi dan semacamnya, yaitu pasti ada perhitungan matematikanya. Maka dari itu manfaat dalam kita belajar matematika itu sangat besar gitu, benefit yang kita dapat. Oke, lanjut saja ke slide selanjutnya. Itu di sini ada
chapter ketiga, rumus paling dasar matematika. Teman-teman sendiri sudah tahu lah bahwasannya dalam matematika yaitu pasti ada rumus dasar. Rumus dasar tersebut kita pelajari pada waktu TK atau PAUD atau masa sekolah dasar gitu. Di antara lain di sini yaitu rumus paling dasar yang saya presentasikan adalah pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, di gambar pertama yaitu di gambar 1 menjelaskan penjumlahan pengurangan secara sederhana, yaitu seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, dan pengurangannya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ini sangat mudah tanpa kita berpikir. Oke, di gambar kedua yaitu menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian secara eksklusif. Di sini ada perkalian yaitu 24 kali 7 dengan hasil sama dengan 175. 33 dikali 9 dengan hasilnya yaitu 330. Kesimpulannya, bulatkan salah satu atau kedua bilangan kelipatan 5 atau 10 agar mudah. Di sini juga ada pembagian yaitu 17 dibagi 4. Totalnya adalah 4 atau sama dengan 4. Dan 21 dibagi 5 juga sama dengan 4. Sangat mudah kan? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu chapter keempat. Di sini cabang-cabang ilmu matematika. Pertama ada cabang ilmu matematika itu adalah aritmatika. Aritmatika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari matematika modern. Biasanya materi yang diajarkan dalam aritmatika yaitu mengenai teori bilangan, aritmatika sosial, FPB, KPK, barisan, dan deret. Dan kedua di sini juga ada aljabar. Aljabar sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara simbol X dengan Y dan rumus matematika agar dapat hasil dari persamaan. Dan ketiga di sini juga ada cabang ilmu matematika logika, yaitu merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai gabungan dari ilmu berpikir dengan pembuktian. Maka dari hasil yang didapat harus sesuai dengan bukti yang valid. Materi yang diajarkan dalam logika biasanya berupa induksi matematika, logika matematika, dan ilmu himpunan. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Ini sebenarnya salah satu dari cabang-cabang ilmu matematika. Sebenarnya ada kaitannya dengan kimia, fisika, dan sebagainya. Dan geometri pun termasuk, nggak tahu sih. Intinya cabang-cabang ilmu matematika itu sangat banyak. Salah satunya di ilmu komputer juga itu tidak luput dari peranan ilmu matematika. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sebenarnya video ini dibuat dengan singkat untuk mempersingkat waktu dan tidak memperbanyak durasi. Kita langsung saja ke kesimpulan. Dalam belajar ilmu matematika, kita harus bisa memahami logika yang amat begitu cerdas. Tapi semua itu bisa ditempuh dalam mempelajari ilmu ini sedikit demi sedikit dan rasa keingintahuan yang mendalam. Maka dari itu jangan takut untuk mempelajari ilmu matematika ini. Jadi sebenarnya banyak dari sudut pandang masyarakat bahwasanya mempelajari ilmu matematika itu begitu sulit. Sebenarnya bisa dikatakan sulit ketika kita yaitu memiliki ketakutan belajar matematika sejak dini gitu. Sama seperti saya. Jadi intinya tetap belajar sedikit demi sedikit. Tapi sebenarnya matematika nanti ketika sudah berkaitan dengan linear dan semacamnya itu sebenarnya agak rumit. Makanya di sini ada perkataannya yaitu harus memiliki logika yang amat begitu cerdas. Karena ya
bikin panas. Langsung saja ke masukan ya. Jadi masukan itu atau kritik ini untuk sebagian para pengajar sih, bahwasanya ketika mempresentasikan kepada siswa atau mahasiswa, para pengajar atau para pendidik itu harus memahami psikologis dari siswa-siswa, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi emosionalnya, yaitu contoh seperti ini. Ada salah satu guru mengajarkan pembelajaran matematika yaitu dengan polos. Dalam artian polos itu ya matap di materi aja gitu, tanpa adanya bisa dibilang jeda untuk berhenti, lalu kita buatkan suatu simulasi untuk bagaimana siswa ini memahami satu teori itu gitu. Jadi jangan langsung di skip ke teori selanjutnya. Maka dari hal itu biasanya siswa atau mahasiswa akan sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh para pengajar. Cuman ya kembali lagi kepada IQ kita masing-masing, bahwasannya dalam belajar matematika memang diperlukan logika yang amat cerdas. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ketika ada kekeliruan dalam teks tulisan di PPT-nya atau di presentasinya ini, saya meminta maaf. Dan untuk mengefisiensikan waktu, karena pembahasan ini sebenarnya cukup simpel sih, yaitu kita tidak memakai rumus-rumus, karena ini adalah latar belakang matematika, bisa dibilang latar belakang. Itu segala latar belakang, maka tidak ada kesulitan karena kita akan membaca bukan menghitung. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.